Dia cuma berbentuk bangunan yang memang khusus untuk berlindung para kawanan Jepang. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita di balik pembangunan tembok Gumuk Kantong yang diciptakan sama penjajah Jepang tersebut. Nah, ini terjadi karena keserakahan manusia yang kayak menutup semua akses jalan untuk Gumuk Kantong dan ditutupi oleh tanah-tanah. Akhirnya ya terjadi kayak gini sekarang. Oke, selamat siang teman-teman. Videonya saya mulai dari sini ya. Nah, ini sekarang saya berada di daerah Muncar ini teman-teman. Nah, ini siang hari ini kita mau menuju ke Gumuk Kantong. Asik. Gumuk Kantong itu di sana itu ada peninggalan sejarah Jepang ya teman-teman. Nah, ini kita belok ke kanan ini ya. Nah, ini saya ke sini memang ini belum pernah ke sini saya teman-teman. Nah, ini jadi diajak teman saya untuk eksplor daerah sini. Nah, Gumuk Kantong itu di sana itu ada gua. Nah, ceritanya itu ada gua peninggalan Jepang di masa penjajahan Jepang dulu ya. Nah, namanya disebut Gumuk Kantong. Gumuk itu katanya itu bukit teman-teman. Nah, Kantong ada yang punya cerita itu katanya dulu tanah itu punyanya Mbah Kantong, jadi disebut Gumuk Kantong. Entah cerita yang benar bagaimana, mungkin barangkali teman-teman yang tahu sejarahnya Gumuk Kantong bisa menuliskan di ini ya, di komentarnya ya, komentar saya ini. Nah, asik. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah wisata Gumuk Kantong ini teman-teman. Nah, ini Pantai Gumuk Kantong. Ini bayarnya berapa ini? Oh, bayarnya 5.000 teman-teman. Oke. Nih. Benar. Aksesnya nggak bisa. Nanti ini ditutup. Gumuknya ditutup. Oh, Gumuk Kantongnya ditutup, Mas. Oh, gitu. Sementara ini ditutup. Jadi kita ke pantainya. Tapi kalau ke sana kalau minta izin di Satpam boleh enggak apa-apa. Bisa nggih? Oke. Ya ada kantor Satpam itu minta izin. Heeh. Lihat tambak buah kemungkinan boleh itu urusannya tambak juga. Oh, gitu. Siap Kan gitu. Masuk perusahaan tambak. Oh, punya perusahaan tanah. Minta izin ke tambak. Oh, tanah tambak, Pak ya. Oh, gitu nggih. Ada apa Satpam nih? Oh, ada satpamnya. Siap, makasih Pak nggih. Nggih. Nah, ini jadi pengelolanya beda ya teman-teman. Sekarang ini dikelola oleh tambak. Nah, ini tadi bayarnya itu 5.000 per orang teman-teman. Nah, karena saya udah dibayarin teman saya yang depan, jadi saya nggak jadi bayar. Masuk kantong lagi. Nah, kita masuk ke Gumuk Kantong, duitnya juga masuk kantong. Jadi siang hari ini teman-teman itu ceritanya saya itu lagi ada acara ke Banyuwangi ya. Nah, karena acaranya nanti malam, jadi siang hari ini kita explore dulu, jalan-jalan dulu ya ke Gumuk Kantong. Ini saya bersama Mas Fikri ini teman-teman. Di belakang saya boncengin sambil saya ngoceh-ngoceh sendiri nih. Nah, ini jalan menuju ke Gumuk Kantongnya, ini jalannya kayak gini. Nih, jalan tanah ya. Jadi zaman perang ini teman-teman, ini dipakai untuk perang gerilya. Jadi gua tapi apa ya? Bukan gua. Yo gitulah, pokoknya buat gerilya gitu teman-teman. Ini guanya, coba kita masuk, minta izin melihat Gumuk Kantongnya, bisa diizinkan apa tidak. Oh, nggak ada aksesnya nggih? Oh, coba nggih, lihat-lihat gitu Mas. Nggih. Non saya Mas nggih. Oke, kita diizinkan sama
pengelolanya, Pak Satpamnya untuk melihat gumuk kantongnya ya. Jadi gumuk kantong ini memang tempat bersejarah, salah satu cagar budaya yang ada di daerah Muncar Banyuwangi nih teman-teman. Nah ini kita coba masuk ke sini. Rindang sekali ini, banyak sekali pepohonan. Coba kita langsung ke sini, lihat akses jalannya ini teman-teman. Nah ini di depan kita ini ada tambak ya, tambak udang tapi asat ini teman-teman, udah nggak ada. Oh sebelah situ saya salah jalannya. Saya salah jalannya teman-teman. Ternyata yang belok ke kanan itu tadi ya. Nah ini belok ke kiri. Jadi dulu zaman perang ini buat ngintai musuh katanya, dipakai oleh pasukan Jepang ini teman-teman. Nah gumuk kantong ini kalau dari kota Banyuwangi itu jaraknya sekitar 31 km ya. Nah ini berada di wilayah Muncar Banyuwangi. Jadi dari Muncar gumuk kantongnya cuma 5 kilo, tapi kalau ininya Banyuwangi ke gumuk kantong itu jaraknya 31 kilo. Di gumuk naik bukit ya. Oh sini. Nggak ada tambak ya. Coba ini biar teman saya nanya ini teman-teman, gumuk kantongnya sebelah mana? Di gumuk gak aneh ya. Naik ke bukit. Ada terowongannya. Cuman nggak terawat ya, jadi ini kayak gini. Ini sekarang banyak semak-semak kayak gini ya teman-teman, jadi nggak terawat aksesnya. Itu kali ya, ning dhuwur iku ya. Udah. Iya. Coba jalan ke sini. Ini saya sama teman-teman ini. Nah ini Mas Hari, Mas Fikri. Coba kita jalan ke sini. Oh kunci motor. Oh akses jalannya udah nggak bisa dilewati ya teman-teman. Oh ini makam. Makam atau apa ini Mas? Makam pendeta Cina. Oh ini ada makamnya pendeta Cina. Permisi kok, mohon izin. Gimana? Kita langsung lihat ini aja yuk, pantainya aja. Oke teman-teman, karena aksesnya gumuk kantong ya tertutup, kita langsung ke pantainya saja. Karena tanahnya ini udah dikelola oleh perusahaan Mas ya. Sayang sekali gumuk kantongnya ini sudah nggak terlihat teman-teman. Jadi kita mau menuju ke sana aksesnya udah nggak ada. Oke langsung kita ke ini lagi ya, ke pantainya saja yang ada di dekat gumuk kantong. Ini dikelola PT atau perorangan nih kayaknya teman-teman. Ini dipakai untuk tambak udang Panami. Yuk Om. Sayang akses cagar budaya sebenarnya ini. Cuman wis dikelola perorangan untuk usaha bisnis kayak gini ya.
Jadi nggak kelihatan gumuk kantongnya mana. Nah ini di sebelah kanan saya ini akses ke laut itu teman-teman. Jadi sebelah kiri kita ini perbukitan ini yang ada gumuk kantongnya. Ini kita keluar menuju ke pantainya saja. Nah, sebenarnya tadi saya ingin kasih lihat ke teman-teman semua ya, gumuk kantong atau benteng ya istilahnya, gua tapi di atas bukit untuk mengintai musuh yang datang. Nah, ceritanya zaman penjajahan Jepang dulu. Monggo mas. Ini jalannya off-road nih teman-teman. Nah, asik ini petualangan ya Mas Fikri, petualangan ini asik. Jadi ini saya baru pertama kali kesini ya teman-teman. Nah ini jadi sebuah apa ya, pengalaman yang unik dan asik juga nih di saat saya main ke Banyuwangi, tepatnya di daerah Muncar ini teman-teman. Nah di depan itu kita belok ke kiri, belok ke kiri. Nggih, monggo. Nah ini kita ke pantainya ya teman-teman. Nah, cuk. Ini jalannya bebatuan kayak gini teman-teman. Nah, wih, adem. Nah itu di depan saya itu ya, itu udah kelihatan pantainya. Jadi pantai di depan kita itu laut ini, Selat Bali. Tuh kelihatan ya kapal nelayan yang ada di sini. Nah, lucu-lucu bentuknya ya, unik-unik teman-teman. Tuh. Oh itu Gunung Sembulungan kelihatan ya. Nah coba kita jalan ke sini, kelihatan ya itu apa, kapalnya unik-unik ya Om ya. Bentuknya langsing. Di kanan kirinya ini ada penyeimbangnya biar kalau kena gelombang itu nggak guling. Ini banyak sekali pohon cemara ini teman-teman. Wih, pasirnya hitam, pasir hitam. Wih, mandes tenan iki. Gumuk kantong ini teman-teman. Nah ini ada tulisannya ya di depan kita itu, Pantai Gumuk Kantong. Tuh, oke. Nih kalau malam ini asik banget ini buat foto-foto selfie, buat ngopi-ngopi syahdu nih. Ada tulisannya ya, Pantai Gumuk Kantong teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini, jalan ke atas, kita parkir dulu ya, nyari parkiran dulu, nyari tempat yang jos. Jadi ini cocok nih saya kesini pas sepi, jadi bisa menikmati suasana alamnya dengan nyaman, tidak terlalu ramai orang. Asik. Jadi kalau buat foto-foto ini asik nih teman-teman, untuk foto Instagram, Facebook. Nah ini cocok ini, panorama alamnya jos banget ini teman-teman. No, kelihatan lautnya, yuk. Yes.
Sadu sekali teman-teman. Iya. Yes, itu di depan saya itu Gunung Sembulungan, Om. Wah, kelihatan lagi ya Gunung Sembulungan ya. Kita coba di sini. Wah, ini kalau bakar-bakar ikan asik ini teman-teman. Di sini nih. Sadu banget. Ya. Coba. Asik ya teman-teman. Lautnya, ombaknya tenang. Nah, di sana itu Pulau Bali teman-teman. Kelihatan ya kalau dilihat dari sini kan. Indah banget. Ombaknya tenang. Nah, itu Pulau Sembulungan, Gunung Sembulungan, dan di belakangnya itu sampingnya adalah Alas Purwo teman-teman. Nah, ini saya ditemani Mas Aris, Mas Fikri, dan Mas jangan ngalamun ya Mas. Oh, jangan galau. Jadi kalau teman-teman pada gabut ya, asik, bisa main ke sini menikmati suasana alam yang tenang dan damai. Nah, ini bagi pecinta alam yang merindukan suasana ketenangan seperti ini ya, ini cocok banget ini di sini teman-teman. Lihat pantai, ombaknya kayak gini. Yuk coba kita turun. Cuman sayang ini ya teman-teman, ini sampahnya itu ya. Sampahnya ini banyak sekali nih teman-teman. Nggak begitu terawat. Entah sampah dari mana saja ini yang hanyut dan terdampar di bibir pantai Gumuk Kantong ini ya teman-teman. Gini suasananya. Ini sekarang sekitar pukul 2 siang. Nah, itu bisa jenengan lihat itu teman-teman, itu ada kapal nelayan ya yang lagi berangkat mencari ikan. Lihat apa enggak itu? Kelihatan apa enggak teman-teman? Kecil ya. Ini pantainya hitam, pasirnya ya teman-teman. Nih teman-teman saya lagi foto-foto, asik. Oke ya teman-teman, ini kita tinggalkan dulu lokasi yang ada di sini. Kita cari spot lagi yang bagus teman-teman. Nah, kita naik si kuning lagi. Yap. Nah, kita langsung menuju ke sini teman-teman. Nah, ini di depan kita itu ada jembatan Watu Tumpeng. Nah, itu di depan saya ini ada tempat untuk ini teman-teman, cari kopi-kopi atau minum-minum ya di situ ya. Nah, coba kita jalan kembali ke sini. Nah, itu tadi ya teman-teman, Gumuk Kantong itu tempatnya di situ ya. Cuman akses jalannya udah nggak ada, Gumuk Kantongnya udah nggak terawat, udah tertutup-tutup apa, ilalang-ilalang, pohon-pohon kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita eksplor Gumuk Kantongnya. Amat sayang sekali. Padahal cagar budaya ya yang perlu dilindungi, dilestarikan. Kita pengen lihat sejarahnya bagaimana, tapi nggak bisa ya, itu termasuk sejarah yang hilang. Kita menyusuri suasana yang rindang. Sana, oke. Nah, kita belok ke kiri ini teman-teman. Tadi ya. Nah.
Wah, ini parkirnya di sini. Kita parkir dulu. Asik. Asik tempatnya. Nah, jadi teman-teman, kalau main ke Gumuk Kantong di daerah Muncar Banyuwangi ini ya, jenengan bisa lihat panorama alam seperti ini, indah, tenang, dan damai yo. Itu pada main air ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita lihat pantainya dari sana ya tadi ya. Nah, ini kita sekarang berada di sini teman-teman. Banyak anak-anak kecil ke sini yang main di sini. Ini sayang, ini istri saya, anak saya nggak saya ajak ke sini ya, karena ini kita lagi kerja ya. Kebetulan kerja di sini, sekalian kita eksplor panorama alam Indonesia yang ada di sini. Wow, pantainya indah banget. Nah, ini tempatnya asik sekali ya teman-teman. Ini di bawah pohon cemara. Ini beginilah suasananya di siang menjelang sore hari ini di Pantai Gumuk Kantong. Nah, buat jenengan bisa ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh ini di sini ya. Nah, ini ada tempatnya juga. Asik juga nih. Wisata murah meriah cuman Rp5.000. Kita bisa menikmati suasana alam yang indah sekali. Ini asik ya teman-teman. Ya, coba kita ke sini, kita cari minuman dulu, minum-minum dulu ya, medang dulu teman-teman. Nah, nih, jangan tak kasih lihat nih tempatnya kalau buat santai-santai, minum-minum, jajan-jajan itu di sini ya. Ini kalau malam juga rame loh teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri saya ini kan banyak sekali yang jualan jajanan teman-teman. Sambil menikmati pantai, menikmati suasana yang tenang dan damai. Nah, kita bisa duduk-duduk ria di sebelah sini ya, di sebelah kanan saya ini. Nah, di sini kita bisa melihat panorama alam, Gunung Sembulungan yang ada di Banyuwangi Muncar. Nah, ya dari sini, nah, yang di sebelah tadi ya, di belakang saya itu, di belakangnya Gunung Sembulungan itu Alas Purwo, teman-teman. Alas Purwo yang terkenal dengan keangkerannya, mistikannya. Nah, di sana nampak lagi ya, kecil kelihatan apa enggak ya? Nah, itu asik, itu kelihatan pelabuhan Muncar, teman-teman, pelabuhan perikanan. Nah, ini teman-teman, ada lagi menara pos pantau teman-teman. Nah, coba ini saya ingin ajak jenengan semuanya untuk naik ke menara pos pantau teman-teman, melihat panorama alam pantai dari pos pantaunya sini ya. Nah, ini panorama pos pantaunya panorama. Jadi dari pos pantau ini kita bisa melihat panorama laut ya dengan jelas. Ya, kita naik anak tangga menuju ke atas. Nah, tinggi banget yo. Wih, asik. Wah, kelihatan Gunung Sembulungan. Woi, anginnya silir-silir teman-teman. Asik banget. Ini sayang ya, sampahnya pada ditinggal di sini nih. Wah, contoh yang nggak bener ini. Sampahnya ditinggal di sini. Ya, kalau bisa ya teman-teman, kalau main di tempat wisata seperti ini, mari kita jaga lingkungan. Mari kita cintai lingkungan kita. Kita sayangi negeri kita tercinta ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mas,
itu gumuk kantong sekarang kok nggak ada ya, nggak kelihatan Mas ya. Itu kenapa Mas ya? Sejarahnya gumuk kantong itu gimana Mas? Menurut Anda Mas, sebagai orang pribumi sini Mas? Iya, kalau untuk sejarah lebih jelasnya lagi saya kurang begitu memahami untuk itu. Tapi saya melihat banyak perubahan dari gumuk kantong dari pertama kali saya tahu selama saya lahir sampai sekarang banyak sekali perubahan. Terutama dari segi bangunan. Dulu pertama kali saya ke sini itu gumuk kantong tidak seperti yang sekarang ini, yang banyak rerumputan, banyak pohon melintang lah segala macam. Dulu dia cuma berbentuk bangunan yang memang khusus untuk berlindung para kawanan Jepang. Nah, itu banyak sekali cerita-cerita di balik pembangunan tembok gumuk kantong yang diciptakan sama penjajah Jepang tersebut. Nah, ini terjadi karena keserakahan manusia yang kayak menutup semua akses jalan untuk gumuk kantong dan ditutupi oleh tanah-tanah, akhirnya ya terjadi kayak gini sekarang. Jadi gumuk kantong sekarang itu dikelola apa sudah nggak ada pengelolanya atau diambil alih? Dengar-dengar dari TNI ya Mas ya, yang ini ya ngambil alih sekarang ya pengelolaannya. Kalau TNI itu mengelola soal masuk keluarnya ini pantai gumuk kantongnya aja. Mengelola keluar masuknya pantai gumuk kantong. Tapi untuk perawatan untuk bangunan-bangunan itu yang ngelola diambil alih salah satu perusahaan yang punya hak besar di sini, sehingga di sekitar gumuk kantong ini banyak dibangun tambak-tambak yang membuat akses untuk ke gumuk kantong tersebut ini jadi hilang sampai sekarang. Oh gitu Mas ya. Oke. Terima kasih Mas. Saya sudah diberikan sedikit penjelasan karena tadi saya berkeliling-keliling, saya ingin coba lihat kondisi gumuk kantong yang sekarang. Akan tetapi gumuk kantong itu sudah nggak bisa dilihat. Bahkan tertutup oleh ilalang-ilalang, rumput-rumput liar dan juga pohon-pohon ya. Betul gitu, sekali Mas ya. Terima kasih atas penjelasannya Mas ya. Iya, siap. Selamat sore. Ya teman-teman, karena kopinya sudah datang, sore ini kita menikmati kopi di pinggir pantai. Asik pokoknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir petualangan kita di Muncar Banyuwangi ya teman-teman. Nah, saksikan kembali video yang akan datang, petualangan perjalanan saya di video yang akan datang. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, tentunya dari diri saya sendiri. Dan bila mana ada yang bisa dinikmati, itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.